Sudah berapa orang nih? Sudah 13 orang. Ya silakan yang mau bertanya tadi. Siapa lagi boleh mau bertanya soal pizza juga boleh. Masih nunggu lagi mungkin insya Allah 28 lewat 10 kita mulai. Solusi apa, solusi Masih. apa, tujuannya apa gitu. Jadi kamu jangan putih-putih gimana? Chef, nanya, Siap. kalau Siapa kulit nih? kebab setelah dimasak itu harusnya crispy atau kenyal-kenyal gitu? Setelah Terga digoreng gitu. Tergantung sih kalau misalkan yang kita pakai kulit kebabnya roti pizza, mestinya sih ya kayak roti pizza ya, kenyal-kenyal tapi luarnya crispy. Tapi eh, kalau yang kita beli frozen pasti itu crispy karena dia Oh, nggak pakai ragi dan tepungnya juga bukan tepung protein tinggi oh, gitu. iya 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 iya. Kalau yang resep yang saya kasih ini ntar kulit kebabnya itu pertengahan sih ada seperti rotinya tapi karena kita rollnya tipis banget jadinya agak-agak crispy juga. Ntar silakan dicoba deh Oke oke, resepnya. siap. Ya, siap Mang Er, nuhun. Nuhun nuhun. Ada tulisan recorded? Ada. Berarti mendingan gua record ke ini aja ya. Jadi nggak dikali. Langsung ke YouTube biar nggak upload. Ya kalau kalau live di YouTube harus pakai laptop. Kita belum punya Oh, laptop. Kirimin dong dari Mang Er. Kirimin laptop. amin. Mudah-mudahan mampu ngirimin. Doain. Amin. Bercanda. Jangan Nggak jangan di apa-apa. Mudah-mudahan kan yang ya. diaminin. Mudah-mudahan Amin. bisa. Tadi mah cuma sekali. Ikan serem. Kotor, kotor, nggak boleh. Uang itu kotor. Serem kok. Serem kok. Serem kok ya. Nggak serem. Aku mau. Teman gua kuliah. Ya, selamat malam, selamat datang yang baru datang. Silakan kita akan mulai jam 8 lewat 10. Bagi yang ingin bertanya boleh silakan. Ibu Harti ini belum datang ya, Ibu Harti ini ya. Tadi nanya Ibu Harti ini tadi nanya tuh masalah HPP. Gua aja nggak. Mulai aja yang itu, yang
Gitu aja ya. Udah, gue mau. Oke, ya Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kedengaran suara saya? Kedengaran jelas. Oh, siap. Thank you, thank you. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih yang sudah bergabung. Sekali lagi kita akan mulai kelas kebab dari Bas Cooking Class. Sebelumnya saya akan introduksi dulu apa sih kebab itu seperti yang udah dibaca di PDF ya, kita udah saya share kemarin. Eh Kebab ini sebenarnya bukan bukan yang seperti kita tahu ya. Itu kalau kebab itu sebenarnya aslinya di Turki atau di mungkin Afghanistan atau Pakistan, itu tuh sebenarnya lebih ke kayak sate kelatak lah kalau di kita, daging yang ditusuk sama tiang-tiang besi gitu dan dibakar, daging yang dibumbuin dan dibakar. Cuman mungkin karena sudah terlalu terkenal dengan nama kebab jadi orang bilangnya kebab. Tapi sebenarnya menurut saya yang lebih cocok adalah wrap. Wrap ya, wrap ini bahasa Inggris ya, maksudnya sesuatu yang dibungkus gitu. Nah, sekarang apa sih wrap itu? Apa sih yang membuat suatu makanan itu dibilang suatu wrap? Nah, pertama dia harus ada pembungkusnya. Yang pertama yang pasti itu bisa roti ya. Rata-rata sih roti atau sesuatu yang berbahan dasar tepung gandum, atau kadang bisa juga kalau yang memang pingin healthy option, pingin lebih sehat, mungkin dia menggunakan dedaunan seperti selada mungkin atau kol yang direbus, bisa juga seperti itu. Kemudian di dalamnya biasanya ada isian protein, eh, seperti bisa daging sapi, daging ayam, kambing, ikan dan segala macam. Dan bisa juga kalau kita mau option yang vegan, bisa juga ini, bisa kita pakai tempe, tempe goreng atau tempe kukus atau tahu goreng, tahu kukus juga bisa, jamur juga bisa. Nah, kalau di Arab itu ada yang namanya falafel, itu saya suka banget itu. Itu dari kacang apa namanya? Kacang apa ya namanya? Kacang garbanzo, kacang full, full kalau bahasa Arabnya full. Itu ntar bisa di search aja, enak tuh. Nah, kemudian sudah pasti ada sausnya juga supaya nggak seret. Ini sausnya juga bisa dari turunan dari mayones, atau bisa dari yogurt, atau bisa dari keju, atau bisa dari uh, kalau di Arab itu ada dari tahina, itu dari apa namanya? Dari wijen dan tahina itu campuran wijen dan juga olive oil. Intinya saus itu biar nggak seret ya. Nah, terus juga bisa ada pakai sayuran, sayuran biar lebih crunchy, dan juga bisa kalau dari segi jualan itu buat nambah volume ya, buat nambah volume dan juga buat kelihatannya lebih gede gitu, kan secara cost juga lebih sedikit. Kemudian kita pakai, ada juga yang pakai nambahkan spices seperti daun apa seperti bawang bombay, atau pakai cabe, atau pakai paprika, ada juga seperti itu. Kemudian kalau memang mau ditambah-tambah kondimen lain juga bisa, ada yang pakai keju, keju slice, atau ada yang pakai kentang goreng, atau kadang di Indonesia juga ada yang pakai makaroni nih. Cuman saya belum pernah pernah coba sih. Cuman kayaknya ya biar biar ini aja, biar volumenya makin gede. Siap.
apapun itu yang penting cocok dan nyambung ya elemen-elemen si wrapnya itu. Nah, kita akan bahas satu persatu nih. Yang pertama flatbread atau tortilla atau kulit kebab. Ini berbahan dasarnya terigu. Kalau yang biasa di marketplace itu dia nggak pakai ragi sih, setahu saya sih begitu. Nanti juga di resep saya juga nggak pakai ragi, jadi hanya menggunakan baking powder supaya apa ya, supaya agak mengembang sedikit. Saya pernah bikin sendiri pakai tepung segitiga biru, kurang cocok sih ya, terlalu lembek. Jadi saya tetap pakai Sriboga Double Zero seperti yang kita pakai buat pizza tepungnya, itu enak sih. Kalau memang mau cari misalkan ada pesanan kebab banyak banget atau untuk supaya apa namanya menghemat waktu bisa beli yang frozen aja. Itu juga yang frozen karena mereka udah pabrik yang gede jadi pasti harganya juga mereka lebih terjangkau. Mereka bisa nekan cost sih jadi bisa lebih terjangkau juga. Tapi tetap kalau misalkan bikin sendiri rasanya saya jamin sih lebih enak karena lebih fresh ya. Kalau frozen kan kita nggak tahu kapan mereka bikinnya. Lanjut yang kedua ada proteinnya. eh kalau yang kalau yang kita pakai kalau yang saya pakai daging sapi, tapi kalau memang mau lebih ekonomis bisa juga pakai daging ayam. Kalau daging ayam pastinya yang filet ya, filet bisa paha, bisa juga dada. Kalau secara rasa dan secara tekstur sih pasti lebih enak yang paha ya, karena dia lebih juicy, lebih ada liquidnya di dalamnya. Akan tetapi kalau pakai paha itu kalau dipanaskan nyusutnya banyak banget. Nah, jadi itu dia kita harus pikirin juga dari segi cost ya. Mana yang cocok dengan ini kita, mana yang cocok dengan kemampuan kita, apakah yang paha atau dada atau mungkin sapi atau kambing terserah. Itu dikembalikan lagi dengan harga jual dan juga kemampuan karakteristik pasar kita. Nah, daging ini yang pasti kita marinasi. Kalau saya dulu basic banget, paling marinasinya garam, merica, cabai bubuk, sama bawang putih cincang. Itu aja. Nah, kalau mau nambahin nambahin supaya lebih juicy itu biasanya orang ada yang pakai olive oil atau minyak goreng juga bisa, tapi jangan jangan terlalu banyak. Atau mereka ada juga yang pakai lemon juice atau jeruk nipis atau cuka. Nah, karena ternyata asam ini ada sifatnya seperti lumayan nahan liquid yang ada di dalam protein. Jadi daging tuh nggak akan terlalu kering kalau ada marinasinya sesuatu yang bersifat asam seperti cuka atau lemon juice atau jeruk nipis. Begitu juga dengan yogurt atau susu. Nah, kalau susu sendiri akan ada lebih gurih ya, rasanya tuh lebih enak sih. Nah, yogurt juga bisa mempertahankan eh, juiciness dari si protein. Nah, terus juga kita pakai rempah-rempah, terserah apa aja yang kita mau. Semuanya tergantung dari apa yang mau karakter karakternya seperti apa gitu. Next kita pasti ada sausnya ya. Biasanya sekarang kalau orang jualan kebab tuh pasti hanya mayones dan saus sambal. Tapi kita juga bisa macam-macam sih sausnya. Bisa yang memang paling universal itu base-nya saus apa pokoknya itu dari mayones dan nanti sisanya itu tinggal dicampur apa misalkan ada cheese sauce atau Thousand Island itu tinggal pakai saus tomat botolan terserah kita mau apa atau mau tambahin yang sesuatu saus yang lain nih bisa juga seperti barbecue sauce macam-macam sih atau saus Bangkok saus lada hitam. Nah, ini menarik sih kalau memang bisa dipelajarin. Kalau memang juga mau dicoba, silakan. Sayuran ya seperti biasa kita selalu pakai sayuran juga biar segar.
Kalau selada, orang yang paling gampang ditemuin selada itu pasti yang di pasar itu selada apa ya istilahnya ya. Kalau di Bandung tuh bilangnya selada bokor ya. Kalau yang kayak yang buat di lalapan gitu. Nah itu saya nggak tahu tuh. Sebenarnya kalau di kebab sebenarnya itu selada bokor itu ada pahit-pahitnya, lumayan pahit sih memang. Jadi kalau bisa cari yang eh, lettuce head namanya. Itu dia bentuknya bulat. Kalau selada bokor itu kan dia bentuknya kayak apa ya? Kayak kipas gitu ya. Nah kalau lettuce head ini yang bentuknya bulat itu zaman sekarang udah mulai ditanam di perkebunan lokal sih. Jadi insya Allah lebih gampang juga didapat di pasar juga ada. Kemudian ada juga banyak lagi sayuran yang dipakai. Ada seperti biasanya orang pakai timun, tomat, ada juga pakai wortel, ya macam-macam sih. Apalagi kalau misalkan kebabnya itu kebab yang vegetarian ya, pasti sayurannya juga makin banyak. Atau mungkin bisa misalkan kebabnya kebab gado-gado gitu, itu bisa juga sih kita bikin isian gado-gado apa kacang panjang, apa kacang buncis, benar kacang panjang, kol, kentang, tempe, tahu, pakai saus gado-gado, pakai telur rebus, tapi kita bungkus pakai rep, ajib tuh, keren tuh. Nah kondimen ini juga ada juga banyak juga yang pakai, orang kadang pakai keju kah atau pakai apa ya itu tadi kentang goreng. Biasa kalau di Arab tuh shawarma tuh pakai kentang goreng, French fries, biar lebih kenyang juga mungkin ya. Atau bahkan ada juga kayak burrito, di makanan Meksiko burrito itu bahkan pakai nasi dalamnya. Bahkan ada juga yang saya lihat kebab masakan Padang ya, apa Padang wrap namanya, ada satu merek di Jakarta Padang wrap, itu dia nasi Padang tapi dibungkus lagi pakai kebab. Benar-benar nasi Padang, nasi ada rendang, ada sambal, ada sayur. Belum pernah coba sih, tapi kayaknya menarik juga. Nah, jadi yang bisa kita ambil kesimpulan, apa sih yang mau kita sajiin sebenarnya, kebab atau wrap seperti apa. Nah, itu tadi kalau kita udah tahu karakternya seperti itu, insya Allah kita bisa tahu arah kita mau kemana, begitu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ini ya, bedah kebab yang ada di Indonesia. Ini sengaja saya nggak pakai suara supaya supaya bisa ini ya, supaya bisa saya sambil ngomong. Kita akan membahas berbagai macam merek kebab yang terkenal di Indonesia. Tujuannya biar kita bisa tahu apa yang orang-orang suka dan kita bisa pelajarin apa yang kelebihan dari mereka, dan kita bisa contoh. Ini pertama yang paling basic, yang paling sering dijual orang. Ini legend, udah termasuk legend sih, kebab Majestic ini ada di Jakarta Selatan. Ini dia pakai daging kebabnya yang kok cepet banget ya. Dia pakai daging kebabnya yang merah seperti itu, yang diiris-iris. Pokoknya kayak di ini deh, kayak di pinggir jalan gitu. Nah, ini daging kebabnya, dan mayonesnya juga kayaknya mayones biasa, dan tapi dia tambah-tambah bumbu lagi. Seladanya sepertinya dia pakai selada yang biasa juga. Dan kulitnya juga kulit yang tipis. Pokoknya hampir mirip sama yang di pinggir-pinggir jalan, tapi dia mungkin saya lihat mayonya banyak sih, mayonya banyak. Terus ya udah, dan udah legend aja, jadi enak aja rasanya. Oke, lanjut ya, kita akan melihat yang kedua adalah eh, doner kebab. Nah, ini biasanya di mall-mall nih. Doner sendiri juga itu
kalau nggak salah saya googling, doner itu sendiri masakan Turki ya, tapi karena banyak imigran Turki yang di Jerman, nah jadi banyak yang jualan makanan-makanan Turki halal dan seperti kebab gitu di Jerman. Nah, yang salah satu yang paling terkenal itu jenisnya doner. Jadi maksudnya ini bisa dibilang kebab Jerman, tapi ini pasti sudah dimodifikasi ke tes Indonesia. Nah, mereka itu sebenarnya sama juga sih dengan yang di pinggir jalan, cuman lebih rapih aja ininya, displaynya enak dan itu pakai daging Giro yang GYRO. Nah, itu daging yang ditumpuk-tumpuk dan dibumbuin dan apinya vertikal. Nah, mereka juga selain kebab juga banyak menu-menu lain, ada burger, ada nasi, ada fried chicken juga. Pokoknya kalau di mall, nggak tahu Jakarta, Jawa Barat, mungkin sering menjumpain ini doner kebab. Nah, ini yang ketiga adalah kabops. Ini juga lumayan banyak di mall. Ini sebenarnya juga sama kayak di kebab-kebab di pinggir jalan, cuman mereka uniknya di packaging aja. Di packagingnya lebih menarik, lebih kekinian. Terus ada paket minuman. Terus juga banyak tambahan topping. Ada keju, mushroom, smoked beef. Nah, jadi memang kayaknya sasarannya ke anak-anak muda. Nah, itu bisa dilihat dagingnya seperti itu ya. Daging yang merah-merah kayak biasa. Ya kayak biasa lah, cuman mungkin karena jarang yang jual kebab di mall, tapi terus mereka tampil dengan kemasan yang lebih anak muda. Jadi ya lumayan jadi top of mind juga lah si Kabob ini. Rasanya ya oke, tuh packagingnya bagus juga sih. Ada juga mungkin promo-promo anak-anak kids menu. Gitu bapak-bapak ibu-ibu. Sama sih intinya, sama kayak kebab-kebab yang di pinggir jalan. Tidak bermaksud merendahkan Kabobs ya. Nah ini kemudian ini lumayan viral nih, Istanbul Kebab. Ini memang yang punya orang Turki. Dulu dulu memang dia dari gerobakan banget, bener-bener bisa dibilang sangat tidak hygiene lah, benar-benar pinggir jalan di atas got gerobak, masak di situ, bikin adonan di pinggir jalan, bikin dagingnya juga di pinggir jalan. Tapi kayaknya enak sih. Saya belum pernah sih terus terang, tapi kayaknya enak banget. Nah alhamdulillah dapat banyak pendanaan mungkin atau ada investor. Nah sekarang jadinya ada outlet yang bagus dan juga bikin franchise. Nah itu yang uniknya, mereka bikin rotinya itu on the spot kayak gini. Itu pasti beda banget rasanya, lebih seger. Nah dagingnya juga kayak gini, ditumpuk-tumpuk, filet daging ayam, filet daging sapi ditumpuk-tumpuk. Nah tuh sama sih sebenarnya, rotinya juga gitu-gitu juga rasanya. teman-teman semua. Aku Nah Uncle Hasan. ini yang paling viral karena udah lama sih sebenarnya dia si Uncle Hasan ini, tapi ya karena isu Palestina juga lagi ini ya, bukan lagi ini, memang orang lagi perhatiin banget Palestina sekarang. Nah ini dia jadi viral lagi nih, tapi kayaknya kemarin kasihan banget ininya, Instagramnya dihack. Nah ini dia Hasan Abu Daqqa. Karena kita sana pakai keluarga Abu Daqqa. Ini keluarga aku di Palestina. Aku asli orang Palestina, orang Gaza. Mulai jual setiap hari, kadang-kadang satu porsi, kadang-kadang dua porsi, kadang-kadang gak ada jual, kasih gratis aja. Dari satu porsi sekarang sekitar 500 porsi bisa jalan satu hari, alhamdulillah. So di Bogor kita di sini aja, di Ardimar 3. Alhamdulillah rasa asli, kita pakai daging juga asli. Harga kita alhamdulillah bisa semua orang beli. Yang ekonomi di bawah, di atas semua bisa beli. 100.000 bisa dapat 5 porsi. Ada susu kurma fresh, susu murni. Bersama belanja keras, Uncle harus setiap hari di bazar. Aku salat subuh di bazar. Kadang-kadang di jalan sampai sana jam 5, cari-cari sayur, cari bombay, cari gentang.
pakai motor dulu, pakai Honda Legenda yang kecil ya. Masuk barang semua datang, Masya Allah. Tapi memang uncle dari Palestina, kita orang kampungnya kan, ini orang kerja dari kecil, bukan orang santai kan. Cari rezeki, cari kerja. Walaupun ada duit harus kerja sih. 3 harus dijaga. Pertama salat, kedua cari yang halal betul-betul, ketiga kasih sedekah. Teman-teman yang belum coba kebab Palestina Uncle Hasan, silakan di sini, ahlan wa sahlan. Coba dulu, makan dulu, kalau gak enak gak usah bayar. Langsung aja silakan, ahlan wa sahlan, tafadhal. Akhirnya cobain juga Nah, itu jadi si yang kebab Palestina itu yang bikin unik pertama orangnya asli Palestina ya. Pas yang saya perhatiin kalau memang ownernya orang Timur Tengah asli itu pasti ada apa ya, ada daya tarik tersendiri. Oh iya, yang punya orang Arab, orang Palestina atau orang Turki pasti enak nih. Banyak sih memang kayak gitu. Kemudian si kebab Uncle Hasan ini lebih harganya murah, terus dagingnya juga nggak ada campuran tepung dan segala macam, pakai daging asli. Itu tadi. Terus dia dijual nasi kebuli juga dan segala macam. khas Timur Tengah yang sangat teramat viral di New York sampai ngantri berjam-jam dan sekarang udah masuk ke Indonesia, The Halal guys. Nah, karena Kokoin penasaran sama makanan khas Timur Tengah seperti apa, Kokoin langsung cek menu combo platter dan sandwichnya. Untuk combo platter itu ada herb rice khas Timur Tengah dengan toppingan beef dan chicken, lengkap dengan salad dan pita breadnya juga. Nah, yang bikin rasanya wow banget itu the famous barbecue white and hot sauce-nya. Ini rasa asin, manis, gurih menyatu di satu platter. The rice itself is so aromatic with herb top up with the tenderness of the meat. For the sandwich, Kokoin cobain gyro sandwich yang isiannya pita bread which is roti tipis khas Timur Tengah dengan potongan daging sapi yang juicy, salad dan pastinya sausnya. The pita bread is soft dan ukurannya pas untuk digigit. Gak heran sih kalau viral banget di negara Paman Sam karena emang seenak itu. Nah, penasaran nggak makanan Timur Tengah seperti apa rasanya? Terus cobain The Halal guys. Selamat mencoba. Nah, jadi yang terakhir yang favorit saya juga, yang menginspirasi saya juga bikin jualan nasi kebuli dan kebab yang saya modifikasi lagi, itu si Halal guys ini, karena memang dia di Amerika terkenal banget. Nanti bisa ibu bapak search sendiri Halal guys di New York kayak gimana. Nah, itu dia yang istimewanya itu white sauce-nya itu tadi. White sauce-nya itu banyak sih resep-resepnya di YouTube, cuman saya udah nyoba kayaknya masih belum nemu yang gimana cara bikinnya. Tapi intinya sih mayones, yogurt, pakai garlic, terus gitu-gitu sih. Ya nanti di resep yang saya kasih juga itu insya Allah mirip-mirip seperti Halal guys. Nah, itu tadi kesimpulannya, gimana kita setelah pelajarin itu kita bisa dapat apa sih yang menarik dari mereka. Jadi yang bisa kita ambil pelajarannya apa. Sekarang kita lanjut ke ya cara bikin kebabnya. Siapa yang nggak suka kebab nih? Yuk sekarang kita Mohon maaf ya, ini mic-nya yang di rekaman tepung, garam, kecil banget suaranya. powder, gula, dan kita aduk-aduk seperti ini dengan sendok, ya. Kemudian kita akan memasukkan minyak goreng. Gedein suaranya. Nah, setelah tercampur semuanya, kita akan masukkan minyak goreng sambil kita menyiapkan air panas. Setelah ini kita masukkan air panas atau air hangat. Nah, disesuaikan dengan takarannya dan kita aduk-aduk Udah deh, apa-apa. menggunakan tangan. Kalau nggak kepanasan pakai tangan ya, Bu. Ya ini jadi mungkin yang bikin beda, Seperti ini. dia pakai Kemudian kita airnya air hangat atau air panas. Saya juga nggak tahu sih kenapa bedanya di mana air hangat atau air panas dengan air dingin. Pokoknya jadi lebih apa ya, lebih glutennya tuh lebih lengket gitu, lebih kalis gitu. Yang saya rasa sih gitu. Kalau pakai air hangat ini, cuman nggak tahu sih kalau diaplikasikan ke adonan pizza tuh seperti gimana. Kalau bahannya sih gampang banget semua, tadi ada pasti gampang didapatkan ya. Kalau misalkan nggak ada tepung 1000 double zero juga bisa dipakai kombinasi tepung segitiga dan tepung cakra. Nah ini karena saya baru pertama kali bikin juga, jadi bentuknya mungkin kurang oke ya.
sama sih sebenarnya kayak bikin adonan pizza, cuman ukurannya aja yang lebih dikecilin. Jadi sabar aja, latihan terus. Jangan lupa dibolak-balik seperti ini untuk menghilangkan tepung. Dan kita akan masak seperti biasa di atas. Ini tanpa ragi tadi ya, hanya pakai baking powder saja. Ini yang sudah jadi ya, Bu. Baking powder beli yang kalengan lumayan gede, itu ada yang merek Hercules. Nah, itu bisa dilihat bentuk saya masih kurang bagus. Nanti kita latihan lagi ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Dibalik ya, langsung kekuningan, kecoklatan seperti ini. Tidak apa-apa, nanti juga akan dimasak lagi. Nah, ini setelah ditumpuk, ditumpuk dan dimasukin di plastik. Kalau mau dijual lagi kulit frozennya mungkin bisa, tapi harus latihan dulu. Harus bentuknya harus lebih seragam lagi. Ini saya karena baru pertama kali bikin, ya agak-agak masih kurang oke. Tapi kalau secara tekstur dan secara rasa enak banget sih. Pecah, nggak gampang sobek. Gitu, Bu. Ini bisa kita simpan aja di dalam plastik. Kita bisa simpan di ruangan. Di ruangan terbuka juga bisa 1-2 hari. Jangan lupa untuk ditutup rapat supaya dia nggak keras ya, karena kalau tepung ini kena udara pasti jadi keras ya, Bu. Kayak roti juga kalau kena udara kan jadi makin keras. Nah, ini dagingnya ini saya beli daging giling. Daging giling yang saya gunakan kadar lemaknya, karena saya beli di marketplace ya, jadi di situ juga udah dibilang kadar lemaknya sekitar 20%. Nah, jadi karena kalau makin gede kadar lemaknya, itu kan lemak kalau dipanasin jadi seperti minyak ya. Nah, itu bisa kebuang kan, nggak kepake gitu. Jadi itu juga bisa kita jadi bahan pertimbangan kita juga. Nah, ini saya macam-macam saya kasih, intinya sih rempah-rempah, bawang bombay, bawang putih, lada hitam. Untuk mengikatnya kita pakai tepung panir dan susu. Jadi biar lebih firm, lebih nyatu gitu. Ada juga sih yang pakai tepung tapioka gitu. Cuman saya nggak tahu apakah nanti bisa bentuknya kayak tekstur kayak bakso atau gimana, nggak paham juga. Mungkin kalau mau lebih asam, ada sedikit rasa asam, bisa pakai paprika powder. Kalau mau lebih wangi bisa pakai rosemary, oregano, bawang bombay dan rempah parsley, daun parsley segar yang dicincang juga bisa. Kita masukkan susu cair. Nah, kalau susu cair ini buat nambah gurih juga sih, Bu. Selain untuk dia mengikat juga. Ini saya nggak pakai telur. Ada juga sih yang pakai telur, cuman saya nggak pakai ini. Nah, ini bisa seperti kayak buat burger patty juga ya. Bisa juga kalau mau buat burger bisa kayak gini. Tapi udah pasti kalau buat burger rempah-rempahnya nggak kayak gini. Ini kan rempah-rempahnya ala Arab gitu ya. Mungkin kalau burger paling bawang bombay, bawang putih, paling sama paprika powder atau cabai bubuk, lada hitam gitu aja, nggak usah yang lain-lain lagi. Kita pipihkan dan kita masak di atas teflon. Boleh dikasih minyak. Nah, minyak atau margarin. Ini saya masak dulu. Jadi kalau misalkan mau di frozenin juga bisa. Setelah dimasak kita frozenin. Nanti kalau mau dipakai kita potong-potong dan kita langsung susun di atas kebabnya gitu. Nah, ini bisa kelihatan dagingnya agak hancur ya. Ini begitu saya masak langsung saya potong karena agak hancur karena sepertinya saya tepung panirnya kurang banyak gitu. Ya, mohon maaf. Jadi mungkin ibu bapak boleh eksperimen sendiri dengan tepung panirnya. Karena saya juga kalau di jualan saya nggak pakai tepung gitu, memang full daging aja. Jadi saya memang baru ini sih belajar gimana pakai tepung. Ternyata masih kurang banyak tepung panirnya. Ini kita pakai mayo yogurt. Nah, itu saya sudah sertakan juga resepnya di deskripsi juga ada. Campur dengan yogurt ya, nanti resepnya ada. Kita taruh sayur. Nah, ini pakai selada, pakai daging. Nah, saya pakai barbecue sauce biar ada manis dan ada wangi-wanginya.
wangi. Ini udah nih, ini sebenarnya kayak gini udah bisa. Karena kalau rotinya masih hangat, enak banget udah. Tapi kalau mau dipanasin lagi boleh. Minyak atau margarin. Nah, biar lebih crispy seperti ini, tapi tetap dia nggak keras. Dia masih lembut tuh, masih bisa saya bolak-balik seperti ini. Nah, ini udah jadi, Bu. Ini Nah, itu beda sih kecil, sama dan kebab-kebab yang lain. juga, bentuknya masih bisa kurang latihan lah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan latihan lagi di rumah dengan menggunakan resep ini. Kalau mau dimodifikasi juga boleh. Ini rasanya enak banget, berempah banget, dan kulitnya lembut, beda sama yang dijual-jual. Oke, Bu, selamat mencoba. Oke. Ya, udah ini share-nya udah. Ya, alhamdulillah udah itu tadi kita udah bahas lagi semuanya. Silakan kira-kira jika ada yang mau bertanya. Bentar saya ambil charger HP dulu, bentar. Oh, nyala. Oke, langsung aja ke sesi tanya jawab. Saya buka di kolom chat dulu ya. Bu Dila bilang di Surabaya selada keriting yang disebut itu ada rasa pahitnya. Iya benar. Selada keriting, ya benar itu. Itu yang banyak di pasar ya. Emang tuh ada pahit-pahitnya sih. Kalau banyak tuh lumayan mengganggu rasanya. Kayaknya kemarin di WhatsApp ada yang nanya-nanya juga gitu. Saya buka dari WhatsApp juga ya. Oh iya, itu tadi ada yang nanya Arabic Seven Spice apa aja, itu saya udah share di grup WhatsApp. Nah itu eh bisa dipakai juga sih ini buat yang lain-lain, buat kari gitu-gitu bisa. Buat lain-lain ini maksudnya ini universal banget. Bisa kalau istilahnya kalau kita mau masak yang berbau-bau timur Timur Tengah tinggal pakai aja. Hitung HPP. Tadi ini pertanyaan dari Ibu Harti ini ya. Ibu Harti ininya udah datang belum? Nanti dia yang nanya, dia nggak datang nih. Bu Harti ini ada nggak? Wah, Bu Harti ininya nggak ada. Pertanyaan dari Pak Anto, kalau kebab di jalanan teksturnya seperti lengket dan mudah diiris tipis-tipis, terus sebelum dimasukin ke kebab dagingnya digoreng lagi. Bedanya apa? Kalau yang daging yang merah-merah itu sih dia pertama ada campuran ayam, sapi, tepung-tepungnya saya juga nggak paham ya. Mungkin ada tepung tapioka juga. Eh, terus juga kulit kebabnya emang tipis sih memang karena mereka udah ada pabrik ya, jadi pasti bikinnya pakai mesin jadi bisa lebih tipis dan lebih seragam bentuknya. Itu sih kalau kita bedanya ya karena kita lebih yang resep yang saya pakai tadi itu ya, bedanya itu dagingnya lebih full, lebih asli aja. Kalau pakai bumbu kari babas, pertanyaan dari Mbak Dila, bisa sih. Daging 500 gram mungkin takarannya 1 atau 2 sendok teh ya. Satu sendok teh kali, 1 sendok teh yang gede, apa yang full. Lebih enak margarin atau minyak goreng? Oh, lebih enak margarin, lebih wangi ya. Tapi kalau lebih enak margarin tuh kalau saya sering pakai
margarin Royal Palmia Butter karena dia ada campuran butternya dan ada wangi-wangi butternya. Tapi harganya nggak terlalu mahal kayak butter. Ada tuh nanti Royal Palmia Butter. Dia memang ada campuran butter. Kalau yang lebih mahal lagi ada namanya merek Anchor, Ancor. Ada butter blend, itu memang campuran butter dan margarin. Itu lebih mahal 60.000 sekilo. Tapi kayaknya kalau yang Royal Palmia Butter ini lebih gampang ditemukan di toko kue atau apa toko bahan kue atau di Indomaret, kadang-kadang Alfamart juga kadang-kadang ada. Saya selama ini jadi reseller kebab mungilku. Oh, punya ini ya, Mas Mono ya. Mungkin bisa dibantu jelasin pakai apa beliau ya. Kayaknya dia pakai daging kebab yang udah ini sih, yang udah jadi pastinya. Kalau yang kebab yang kecil-kecil itu ada daging kebabnya yang saya baru beli, nanti saya share deh daging kebab yang frozennya tuh apa. Soalnya dia udah di slice dan bentuknya kotak, terus juga sorry, bentuknya seperti lembaran persegi panjang gitu dan agak tebal. Jadi memang kalau untuk kebab frozen yang disusun-susun di dalam kotak tin wall itu dia udah bentuknya udah seragam aja gitu, kotak-kotak kayak gitu. Nanti insya Allah saya ingetin ya, saya share nanti ininya barangnya yang mana. Kayaknya sih pakai itu. Saya juga belum pernah makan kebab mungilku sih, cuman karena saya kenal Mas Mono, terus kemarin lihat Instagramnya, kayaknya sih pakai daging kebab yang itu. Kemudian pertanyaan dari Afif, kulit kebab kan identik berasa agak panas ya bila dirasakan di tenggorokan. Benar nggak ya? Hah? Agak panas di tenggorokan. Maksudnya gimana ya? Enggak sih. Lagi sakit kali. Enggak tahu. Agak panas di tenggorokan. Mungkin itu minyaknya kali ya. Kalau beli di pinggir jalan mungkin minyaknya atau margarinnya udah lama gitu. Maksudnya bukan udah lama, udah dalam seharian itu udah itu aja dipakai. Jadi mungkin minyaknya banyak mungkin ya seperti itu ya. Saya nggak tahu juga, nggak paham. Oke, bahas HPP kali ya. Mungkin nanti Bu Harti ini bisa nonton di rekaman. Ini dari HPP, eh, saya juga HPP juga nggak terlalu detail apa nggak terlalu eksak banget. Ini semua masih perkiraan-perkiraan tapi dibuletin ke atas ya biar lebih mahal aja. HPP dari kalau yang kulit kebab ini kan totalnya dari satu resep tuh kira-kira 9.000. Nah, jadi kalau misalkan jadi 7 pieces dengan ukuran per piecesnya sekitar 80 gram atau 90 gram, nah berarti satu piecesnya itu HPP-nya 1.500. Daging kebab juga total bahan-bahannya 82.000. Ini mungkin kalau daging kebab eh, satu resep itu jadi sekitar berapa ya? Sekitar 800 gram mungkin. Nah, ini saya bikin aja per porsinya 80 gram. Jadi dari satu resep bisa jadi 10. Jadi per pieces HPP-nya 8.200. Mayo garlic juga ini dari satu resep totalnya 12.000. Nah, per porsi itu paling saya ituin saya tentukan paling sekitar 15 gram atau 20 gram. Jadi dari satu resep itu bisa jadi 30 porsi. Nah, per porsinya Rp400. Ini total HPP di jumlahin semuanya. Nah, saya hitung juga ada cost untuk margarin, sayur, saus, packaging. Nah, itu juga ini masih saya apa ya nggak terlalu eksak juga sih. Saya masih mungkin margarin nggak usah 500, sayur, saus, margarin 1.000, packaging 1.500 atau 1.000, terserah tergantung yang kita pakai itu yang mana. Jadi modalnya sekitar 13.000 atau mungkin 10.000. Bisa jual lagi 20.000, bisa jual 20.000, apa 25.000, terserah. Begitu ya perhitungan HPP-nya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau mau bicara juga boleh, silakan. Siap. Siap, Kalau Mang. kalau
normalnya diameter diameter untuk kebab tuh seberapa senti? Diameternya kalau yang banyak dijual sih 20, 23, 20. Kalau yang mini itu dari 17 senti ya kayaknya. Nah, kalau yang normal itu 23, kalau yang jumbo 27. Biasa gitu. Jadi yang normal 23 senti itu berapa gram? Lupa tadi mungkin sekitar 80 kali ya. Maaf, maaf. 80 gram, 90 gram. Coba aja ntar. Maaf ya, lupa ngukur. Maklum lah, Oke, baru oke, coba-coba. oke. Terus Siap. yang kedua, Hmm. adakah kebab yang di pasarannya ke orang penderita diabetes? Misalnya dengan non Oh, gluten, tepungnya non gluten gitu. tepung non gluten apa ya? Tepung tapioka dong. Ah, tepung Bukan, aji. ada yang jual tepung mova kalau nggak salah ada. Ada Oh, di mokaf, sosmed. mokaf. Iya, iya, tepung Ya, singkong. ya. Iya. Oh, Nah, pakai itu belum gimana? belum pernah nyoba sih. Mau boleh tuh. Ntar insya Allah kapan saya mau coba pakai tepung Ya, singkong itu ya mokaf. iya, Boleh, boleh, iya, boleh. Ide yang sangat bagus tuh, Bang Er. iya, iya. Nanti Soalnya coba. mau bikin bolu pakai pakai tepung tanpa gluten gitu. Nah, dia Hmm, bisa diaplikasikan ke ini enggak gitu. siap. Wah, keren idenya tuh. Mantap. Nanti insya Oke. Allah kalau ada waktu saya coba. Soalnya Nuhun, nuhun. dalemannya kan ada protein, ada sayuran, ada itu kan Hmm, cocok buat itu. Jadi kalau ditambah dengan kulit yang ada banyak karbonnya, ya mati juga gitu. ya, 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 ya. Setuju, Oke, setuju. thank you, Bos. Sama-sama. Pertanyaan dari Pak Anto, antara pizza dan kebab, lebih prospek mana untuk pasar di Bekasi? Eh, Tergantung ya. Pizzanya sendiri, kalau jadi saya lihat juga di kayak di Medan itu atau di Bekasi lah. Ada juga sih yang jual pizza 10.000, tapi memang dia cuman roti, terus sosis gitu, sosis di slice tipis, terus mayones dan pakai keju parut, udah gitu aja. Nah itu 10.000 tuh udah. Ukurannya sih kayak kalau makan di pizza yang personal ya. 10.000 tuh dia jual. Ya, kayaknya sih rame juga. Nah kalau memang mau ditambahin mozzarella, nah itu bisa juga tuh. Kita jualnya 10.000, tapi cuman kayak gitu doang. Tapi kalau mau tambah mozzarella, tambah lagi berapa? Mungkin 10.000 atau berapa. Kalau kebab sih lebih ini ya, lebih bisa murah karena jujur aja kalau di pizza itu yang mahal kan kejunya ya. Kalau kebab sih nggak pakai mozzarella, jadi mungkin bisa lebih murah kebab gitu Pak Panto. Iya dan kalau pizza tuh di Jakarta sendiri juga bahkan di Jakarta pizza-pizza yang New York style yang atau yang Itali authentic Italian style pizza itu hanya ada di daerah-daerah Jakarta Selatan yang menurut saya tempat gaul gitu kan. Kalau kita ke Jakarta Timur atau ke Jakarta Barat gitu, Jakarta Barat nggak tahu, wah, Jakarta Timur lah yang saya tahu. Kayaknya susah juga nyari pizza yang seperti itu gitu. Harus di Jakarta Selatan atau mungkin di tempat-tempat yang ya yang orang-orang yang mampu gitu. Gitu sih Panto. Saya juga ada janji kemarin ngasih resep kebab dari beberapa negara. Nanti menyusul ya. Insya Allah besok bisa saya kasih. Tadi soalnya ada kurang kurang kasih deskripsinya sih. Tapi resepnya juga bukan saya yang bikin. Saya lihat dari YouTube dan saya rasa cocok buat dipraktekkan kembali. Nah, nanti akan saya jelasin juga deskripsinya, bahan-bahannya dan pembuatannya seperti apa. Silakan ada yang mau bertanya lagi?
Terima kasih juga bagi yang sudah membantu terselenggaranya kelas kebab. Ada Mau Solution, Bapak Dimas, dan juga Kofilah yang sudah menjadi penyelenggara tempat. Kalau Bapak Ibu ingin Instagramnya diurusin, ada admin Instagram, silakan. Mau Solution ada paket mulai dari 1.500.000 per bulan. Iya, itu Instagramnya terima beres, nanti sudah diatur oleh admin Mau Solution. Nanti akan saya share juga Instagram Mau Solution di grup WhatsApp biar bisa dicek-cek sendiri. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa lanjut lagi yang lain ya. Saya juga senang juga bisa sharing-sharing seperti ini. Alhamdulillah dari seratusan peserta yang daftar hampir 40, senang juga sih saya. Ternyata masih banyak yang pengen belajar. Cuman saya juga nggak ngeklaim kalau saya yang paling oke ya. Banyak yang lebih oke lagi dari saya pastinya. Cuman saya bisa nge-share apa yang saya punya aja. Bapak Ibu Bapak silakan belajar dari sumber-sumber lain yang bisa menambah ilmu kuliner Bapak Ibu. Nah, silakan diambil yang bermanfaat, dipelajarin apa kelebihan masing-masing. Mungkin habis ini kelas apa ya? Nasi kebuli kali ya. Kalau nasi kebuli pada suka nggak? Udah mau puasa nih. Kalau puasa biasanya apa ya? Hampers. Kita tutup nanti di jam 9 ya. Masih ada sekitar 4-5 menitan lagi. Silakan ada yang mau bertanya. Tapi nanti di ini juga bisa. Masakan Timur Tengah. Waduh, banyak Bu masakan Timur Tengah. Mau yang gimana? Nasi. Banyak sih. Kalau Timur Tengah itu menarik sih ya karena dia apa ya? Eh ya memang karakternya beda ya dan sebenarnya kalau dari segi bahan-bahan nggak terlalu banyak, agak rasanya juga lebih nggak, makanya bumbu-bumbunya nggak sebanyak masakan Indonesia gitu. Tapi memang ya sudah apa ya, karakternya beda sih. Ya boleh sih jadi masukan juga. Masakan Timur Tengah yang kayak gimana nih, Bu Dila? Banyak banget masakan Timur Tengah. Saya juga Chef, bisanya kalau ya. bedanya kulit kebab sama kulit sawarma yang bisa Oh, belah itu. kalau kalau yang sawarma lebih kayak ini pakai pakai adonan pizza itu bisa juga. Itu bisa bisa jadi balon itu. Itu kan kalau sawarma diisinya dalemannya itu. Balon, maksudnya gimana balon? Itu kan bulat ya. Bulat tuh nanti jadi Heeh. balon. Nah, jadi balon tuh Oh, nanti dibelah, terus si isiannya itu oh iya 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 iya. Iya itu saya belum belum pernah bikin yang kayak gitu. Coba cari resepnya, Mang. itu. Belum pernah bikin saya. Maaf, Heeh. maaf. Iya kan yang itu ya kulit Iya, iya. sawarma ya. Soalnya tadi Eh disebut sawarma. Sawarma sebenarnya saya nggak tahu itu bisa versi yang kayak gitu sih. Versi yang di tengah, apa dibelah di tengah atau versi yang digulung kayak biasa aja bisa juga Iya gitu, iya Mang. iya. Punya resep ini enggak yang putih itu kayak kayak wanginya bawang putih, terus nanti Tum, di tum, ditaburin di atas dalamannya itu yang biasa dipakai saus, sawarma atau itu ya ya saus putih itu. Tapi tum wanginya itu. wangi bawang putih. Iya, tum namanya. Saus Ya, bawang putih memang. ya.
Itu Ada tum, ada yang wijen tuh, rasa wijen atau rasa bawang itu putih. yang wijen tahina. Ya, di kita ada nggak? Tahina. Lumayan sih mahal sih itu jadinya. Bahan-bahannya impor impor semua. Kecuali tum ya. Oh, Tapi tum juga pakai pakai olive oil sih. Mahal lagi, mendingan garlic mayo aja udah. oh, garlic mayo ya, penggantinya Iya. itu. Iya. Setarap gitu ya. Iyalah, mirip-mirip lah daripada harus Oke, bikin tum, beli olive oil lagi mahal. betul, betul. Ya, sambusa. Aduh, kalau sambusa sambusa ribet. Aku sih nggak ini ya, nggak ngelipetnya lumayan telaten tuh, harus telaten. Aku orangnya nggak telaten. Tapi kalau isiannya sih bisa sih. Resep lain yang prospek dijual. Waduh, kalau saya tahu juga saya nggak ngasih tahu, nggak tahu deh apa ya, nggak tahu, coba-coba aja. Resep lain yang prospek dijual apa, mie gitu gitu. Sekarang banyak mie ya. Nggak paham bang, Kang. Kalau yang prospek pasti prospek semuanya, nggak bisa jamin ya. Tapi ya kita coba-coba aja yang kita bisa, yang kita suka. Mungkin ya next, mungkin karena bulan puasa ya, insya Allah kita bikin yang Timur Tengah kali ya, cocok juga buat suasana puasa ya. Ya, suasana puasa kalau di sana di Saudi mah sambusa, Iya, sambusa, nasi-nasian. nasi biryani, nasi kebuli, Iya, kulit sambusa juga ada yang jual frozen. Oh ya nih, ada banyak. baru buka dari pertanyaan dari Afif. Bang, ini kan kemungkinan masih jualan untuk yang kelas bawah karena yang umumnya kan masih harga 12.15. Kalau HPP 9.000 berat ya dijual seperti yang besar. Iya, memang berat. Makanya mungkin kita ganti bisa jadi daging ayam atau dicampur aja daging ayam dengan daging sapi gitu. Makanya maksudnya Pak Afif, kalau memang mau HPP-nya diturunin, ya nggak apa-apa, kita harus otak-atik di bahannya gitu. Karena tadi kan saya bahannya full sapi ya. Nah, mungkin kalau bahannya ayam, gimana pasti lebih murah kan. Tapi ya rasanya pasti beda. Ya enak-enak juga sih ayam, bukan yang nggak enak. Enak juga, dan itu bisa bisa apa? Bisa dibikin lebih murah. Oh, Bu Artini tadi saya udah jelasin yang HPP ya Bu. Nanti Ibu nonton di rekaman ya. Maaf Bang, baru join untuk buat tortilla pakai ukuran biar pas pakai apa ya. Oh iya 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 iya. Saya pernah lihat di YouTube juga. Jadi dia setelah dimasak, setelah matang itu tortillanya dia ambil piring atau apa ya, tutup kaleng biskuit gitu yang bulat. Nah, itu dipotong pinggirannya yang lebih-lebihnya dipotong pakai pisau. Jadi biar bisa seragam bulat-bulat itu, Bu. Gitu sih buat ini. Sip, sudah jam 9. Sepertinya saya Selamat sudahin pagi, dulu. Bang. Oh Ah, iya, iya iya, izin siap siap. Kak. Ya, Kenapa ya? Saya kalau makan tortilla, kayaknya perutnya, emang saya kan ada lambung gitu ya. Kok kayak ini ya, kayak gimana sih? Kayak orang begah gitu ya? Kenapa ya? Kasih, Bang. eh, jadi konsultasi kesehatan nih. Gimana ya? Karena kalau kebab itu kan ya memang ada glutennya itu Bu. Kalau di bule memang yang di barat ya kayak Australia atau Amerika itu memang kalau kita kan banyak keluhan tuh diabetes ya karena kita nasi gulanya banyak. Nah, kalau orang barat itu memang dia banyak kan makanannya kan berbahan dasar tepung. Jadi apa namanya? Keluhannya itu di lambung juga pasti. Nah, makanya ada option tadi itu gluten free. Gluten free tepung ya nggak pakai tepung gandum, pakai tepung yang lain. Mungkin Ibu ada perlu
apa ya? Mungkin ibu nggak boleh makan yang gluten lagi mungkin karena ibu istilahnya ada gluten intoleran kalau nggak salah itu seperti itu ada istilahnya Bu. Setahu saya. Coba ibu lebih baik jangan bertanya kepada saya, tanya kepada dokter karena saya bukan dokter. Semoga lekas sembuh ibu. Kalau kebab jalanan murah apa karena campuran daging sedikit? Iya, dagingnya sedikit diganti campuran yang rasanya mirip daging. Ya mungkin ada tuh, tapi ini sekali lagi pilihan ya eh, karena saya juga nggak menyarankan pakai ini. Tapi orang tuh banyak pakai ada namanya di search aja proteina atau protena. Nah itu dia bahan dasarnya dari kedelai. Nah memang itu protein nabati, cuman memang teksturnya seperti daging. Jadi mungkin bisa dipakai itu, mungkin ya. Tapi saya juga nggak tahu karena saya nggak pernah bikin. Kebab jalanan yang murah karena dia bikinnya banyak ya pasti. Karena bikinnya di pabrik juga. Nah mereka juga karena udah pengetahuan dalam mengolah makanan pabrikan juga lebih tinggi dari kita. Pasti mereka ada trik-trik tersendiri. Mereka pasti kalau nggak tepung tepung tapioka atau tepung beras atau tepung terigu pasti ada lagi chemical yang saya juga nggak tahu sih karena pasti itu udah pengetahuannya udah beda lagi lah kalau orang udah istilahnya tuh teknik pangan ya bahasa bahasa Indonesianya food tech. Nah teknik pangan itu sih kita juga nggak pernah belajar itu sih. Ya ada pertanyaan lagi silakan. Satu pertanyaan terakhir ya buat ini. Saya jual kebab buat gantiin jual 5.000 ukuran 20%. Maksudnya gimana Bu? Saya jualan kebab buat kantin. Jual 5.000 ukuran 20 dibagi 2. Buat Bang Madi dijual berapa? Maksudnya gimana Bu? Kalau mau yang lebih murah pasti pakai yang itu ya, yang udah jadi. Ya, tortillanya 20. Terus maksudnya gimana? Buat Bang Madi dijual berapa? Maksudnya gimana? Maksudnya yang punya saya gitu. Yang punya saya tadi itu HPP-nya sekitar 13.000 Bu, 10.000 sampai 13.000. Jadi karena kita pakai daging sapi, pasti lebih mahal. Kalau yang daging kebab yang sudah jadi, yang frozen itu kan lebih murah karena mereka nggak full daging. Jadi itu lebih murah yang itu, gitu sih Bu. Nggak bisa buat kantin SD. Jangan Bu, dari modal aja udah lebih besar modalnya daripada harga jual. Anak SD mah yang penting rasanya mecin pedes, kenyang-kenyang dikit. Itu sih. Baik Bu Artini, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? 1:10 deh, biar pas jam. Saya tunggu sampai jam 9:10. Nanti bisa juga bertanya di grup WhatsApp. Ini juga ntar insya Allah saya secepatnya akan saya upload di YouTube rekamannya. Terima kasih ya yang sudah berdonasi, yang sudah kontribusi, makasih banyak. Saya sih alhamdulillah senang banget. Bukan dari ininya ya, bukan dari ya senang dari nominalnya juga pastilah nggak mungkin nggak. Tapi maksudnya animonya ternyata lumayan lah. Ya, sekali lagi terima kasih. Senang sekali bisa memulai Bas Cooking Class ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut lebih lama lagi. Saya juga pikiran mungkin kalau ada teman-teman saya atau teman-teman ibu bapak yang mau berbagi pengalaman di bidang kuliner, mungkin bisa kita datangkan juga sekali-sekali. Ya dan alhamdulillah karena kita juga komunikasinya lewat grup WhatsApp jadi lebih lebih berasa lebih intim aja gitu. Saya senang juga sih bisa ya seperti teman lah gitu jadinya.
Semoga bisa bermanfaat buat saya, buat Bapak Ibu sekalian. Semoga berkah juga jualannya. Mana tahu nanti ada kayak seperti Ibu Floren tuh ya. Bu Floren kan kayaknya baking rotinya jago juga tuh. Nanti mungkin kalau Bu Floren mau atau teman Bapak Ibu mana tahu ada yang bisa bikin apa lagi mie ayam atau bikin apa, ada sesuatu yang menarik, boleh japri ke saya. Nanti kita apa ya kita godok sama-sama gimana biar kelasnya menarik. Nanti kita presentasikan lagi kelasnya ke teman-teman di sini, ke teman-teman yang lain juga yang baru. Mudah-mudahan bisa kasih ide, kasih manfaat ke orang lain. Gitu sih, Bu. Oke. Oh ya, terakhirnya ada chat. Amin ya. Ya, begitu saja. Terima kasih. Alhamdulillah sudah sampai di sini. Kita lanjut lagi di grup WhatsApp. Ini juga rekamannya akan segera saya upload di YouTube. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagram saya dan juga Instagram Baskooks. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.